Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku banyak pihak yang mengatakan dirinya sering dibohongi dan dihianati. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai Gerindra pada Senin siang dengan didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal politik bersih dan politik kotor. Prabowo mengaku tidak masalah jika dirinya sering dibohongi dan dihianati, asalkan ia tidak berbohong dan tidak berkhianat. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silahkan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Partai Gerindra melalui tayangan video. Bagi Jokowi, dukungan Partai Gerindra sangat berarti bagi pemerintah. Dalam Pilpres 2019 lalu, Prabowo Subianto adalah rival Jokowi, namun kemudian bergabung ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan. Presiden Joko Widodo juga memuji kinerja Partai Gerindra dan menyebut partai besutan Prabowo itu berpotensi menjadi partai teratas dengan elektabilitas tinggi. Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Ya, dalam pidatonya pada HUT Partai Gerindra ke-15, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku banyak pihak yang mengatakan dirinya sering dibohongi dan juga dikhianati. Untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan dua narasumber. Yang pertama ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Kang Ujang Komarudin, analis politik. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Bang Renhard. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung. Kang Ujang, kita harus ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Bang Habibur Rahman dan Partai Gerindra untuk ulang tahun yang ke-15. Apalagi dipuji oleh Presiden Jokowi, partai yang bisa punya elektabilitas tinggi, dan juga Pak Prabowo juga tinggi elektabilitasnya. Tapi di tengah-tengah itu, Bang Habibur Rahman, ada yang menarik ketika Pak Prabowo tadi mengatakan kalau bicara konteks politik yang lurus dan juga politik yang suci begitu, yang bersih, Pak Prabowo ini sering kemudian dihianati dan juga dibohongi. Ini sebetulnya berkas dari pengalaman atau memang bagaimana, Bang Habibur Rahman? Ya, saya pikir persis yang disampaikan tadi dalam paket awal berita ini, bahwa saya kebetulan juga tadi ada persis mungkin ada 5 meter di depannya Pak Prabowo, bahwa yang disampaikan beliau adalah hal yang normatif, yang umum, ya, yang mengatakan bahwa dalam politik itu ada politik kotor, ada politik bersih, di mana beliau kembali mengajarkan nilai-nilai kegerindraan. Ya. Di mana di Gerindra itu kita diajarkan bahwa kita ini adalah pejuang politik yang melakukan menjadikan politik sebagai alat perjuangan, jadi menjauhi dari praktek-praktek politik kotor. Sehingga tadi disampaikan Pak Prabowo, kalau ada dibilang politik adalah kotor, kita, ya, ini ajaran di Gerindra ya, politik kita adalah politik bersih. Kalau ada orang yang mengatakan Pak Prabowo sering dibohongi, sering dikhianati, nggak masalah. Yang penting kita, ya, Pak Prabowo maksudnya kita ya, Prabowo tidak pernah berbohong, tidak pernah berkhianat. Itu maksudnya ajaran yang normatif kepada kami, kader-kader Partai Gerindra. Ya. Jadi kita nggak boleh berbohong, nggak boleh berkhianat di dalam politik. Nah, kalau toh memang ada teman-teman yang mempertanyakan ini siapa, kapan yang membohongi Pak Prabowo dan lain sebagainya, ya kita tentu nggak akan sampai ke sana. Ya. Mungkin saja itu bagian dari perjalanan karir Pak Prabowo sebagai negarawan, mulai muda sebagai prajurit, ya, sampai perwira tinggi, lalu membentuk partai politik dan menjadi politisi, menjadi ketua umum partai politik sampai 3 kali. Ya, kurang lebih begitu.
Baik, Bang Habibur Rahman, tapi sebagai Wakil Ketua Umum, sebagai kader Partai Gerindra, Anda memang merasa dan juga melihat bahwa Pak Prabowo dalam perjalanan politiknya seringkali kemudian dihianati, dibohongi? Ya, itu suatu hal yang wajar ya bagi politisi, dan dimanapun pasti ada ya dalam event-event politik. Ya, pasti ada yang namanya pengkhianatan, yang namanya orang yang menikam dari belakang, itu pasti ada. Gitu. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, mungkin bagi kader Gerindra tidak bisa menjawab kepada publik ya siapa kemudian yang mengkhianati Pak Prabowo. Tidak sampai ke sana tadi bahasanya Bang Habibur Rahman. Tapi dari kacamata Anda, dari pernyataan ini sebetulnya bisa menuju ke siapa sebetulnya, Kang Ujang? Pertama, selamat dulu milad, atau saya sebutnya milad ya, atau HUT ke-15 Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, selamat. Tentu kita bangga ya, Partai Gerindra sudah mengawal perjalanan bangsa sejak berdirinya hingga saat ini. Nah, kalau kita lihat Bang Reinhardt ya, menuju ke siapa gitu, atau tertuduhnya siapa lah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau isu yang ada, isu yang berkembang gitu ya, di narasi politik kita yang mengarah kepada capres tertentu. Ya, capresnya siapa? Ya kita tahu bersama lah siapa begitu. Karena yang siapa kalau yang dianggap ya berkhianat dalam perjanjian gitu, tidak konsisten dalam konteks mengikat perjanjian, itulah yang kelihatannya mengarah ke sana. Tapi saya tidak bisa sebutkan nama, dan seluruh rakyat Indonesia pasti tahu itu. Karena disebutkan oleh Pak Sandiaga Uno, namanya juga jelas, perjanjiannya juga ada katanya. Tetapi kubu mereka mengatakan, atau tim sukses mereka mengatakan bahwa itu terkait dengan persoalan perjanjian Pilkada 2017. Padahal ya kita tahu kemungkinan besar terkait dengan Pilpres juga. Dan jangan lupa dalam konteks sejarah perjalanan Pak Prabowo, saya melihat misalkan perjanjian batu tulis, mohon maaf gitu ya, kita tidak mengungkit. Tetapi itu fakta sejarah yang sudah dilalui oleh Pak Prabowo gitu. Bagaimana Pak Prabowo 2009 maju bersama Ibu Megawati, bersama PDIP, bersama-sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres ketika itu, dan punya kesempatan untuk bisa didukung oleh PDIP ketika 2014, tetapi nyatanya tidak. Tetapi banyak lagi saya lihat, misalkan saya jelaskan juga Pak Prabowo juga membawa Pak Jokowi ke Jakarta jadi gubernur, gitu ya. Tahu-tahu juga jadi rivalitas, menjadi rival di 2014. Tetapi politik itu memang isinya seperti itu. Isinya adalah gesek-gesekan, intrik-mengintrik. Tetapi saya sepakat dengan Partai Gerindra yang dikatakan oleh Pak Prabowo dan Habibur Rahman ya. Kita ini ya mesti membangun sebuah politik yang berkeadaban, yang bernilai-nilai, yang harus dikedepankan. Atau kalau saya sebut ya ide dan gagasan yang harus dimunculkan. Ya selama ini itu yang harus dikembangkan oleh Partai Gerindra. Oke, baik. Saya bantu menjelaskan Kang Ujang. Mungkin Pak Anies Baswedan begitu kan, karena ini sudah menjadi pemberitaan juga ya dalam urusan perjanjian ini. Nah, itu benarkah memang mengarah ke sana kalau kita bicara konteks politik saat ini, Bang Habibur Rahman? Dan dari pengalaman pahit manis politik itu, bagaimana Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra menapaki tahun politik jelang 2024? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu, kami segera kembali.